terus diginiin nih, ditepuk punggungnya, Pak, nengok kan, mukanya rata. Nah, pas kita pulang arah situ, nah di belokan ada yang berdiri warna putih. Terus satu momen ada temen aku kayaknya kerasukan sampai cakar-cakar tanah. Nah dari situ semua kejadiannya dimulai. Katanya kalau udah berani manggil ya harus berani tanggung jawab, katanya gitu. Halo guys, saya Ade. Saya Riki. Kami berdua Ade Riki. Oke, jadi kali ini kami akan berbagi pengalaman horor. Nih di sebelah saya di sini ada Riki ya, istri saya. Jadi istri saya tuh mempunyai pengalaman horor. Waktu di mana? Waktu mudik ke Majalengka. Oh, awalnya gimana itu? Awalnya mudik sama adik saya. Oh, ya udah boleh dong diceritain. Awal mulanya waktu itu di kampung saya lagi ada acara syukuran rumah. Kebetulan saya sama adik saya pulang ke Majalengkanya nyusul karena keluarga udah pulang duluan. Terus kita kan karena pakai motor ya. Saya ke Majalengka itu dari sini dari Cikarang itu malam jam 9. Terus nyampe ke Majalengka sekitar jam 1 atau jam 2-an. Nah, kita tuh ada lewat di jalan yang katanya angker sih, katanya. Tapi saya juga gak terlalu percaya Ya. sama hal-hal begituan. Terus satu ketika pas kita lewat situ, kebetulan jalannya sepi. Dan di situ tuh sawah-sawah, terus ada kayak aliran sungai gitu kecil kan. Dan kebetulan di situ tuh ada tempat pembuangan sampah. Terus pas kita lewat situ, gak tahu kenapa tiba-tiba ada suara ketawa. Kita berdua diketawain. Terus saya sama adik saya langsung ngegas aja. Itu yang ketawanya suara cewek apa cowok? Suara cewek, Suara kebetulan cewek. cewek. Kita gak tahu sih, mungkin gak tahu di dalam hutannya ada orang ya. Kita gak tahu atau itu mungkin makhluk. Kita juga gak tahu. Karena emang posisinya gelap dan sepi. Cuma ada motor kita doang. Jam berapa? Jam 1 atau jam 2-an, sekitar jam segitu. Udah begitu. Iya, begitu aja. Terus ada lagi satu, karena kita itu desanya itu diapit sama kita itu desanya di perbatasan. Kebetulan kan kita perbatasannya sama Indramayu, terus di perbatasan sama Cirebon juga. Iya. Nah, kebetulan kita itu tinggalnya di perkebunan tebu terbesar se-Asia Tenggara ya waktu dulu. Terus juga di situ ada pabrik gulanya. Terus ada banyak sih ceritanya, kalau diceritain panjang juga. Aku spill beberapa aja ya. Jadi dulu tuh di tempat aku katanya ini mah yang di perbatasan Indramayu itu, di situ tempat orang buang pusaka gitu sih. Tapi sampai saat ini saya belum tahu ya itu benar atau enggak. Cuman kalau ada pendatang gitu ya yang lewat situ, katanya suka diganggu sih kalau enggak diikutin. Gitu. Jadi pengalaman pas mudik cuman itu? Iya sih. Ada pengalaman lain nggak selain mudik? Enggak, ada sih, ada itu waktu saya SMP. Coba boleh diceritain? Ya, jadi dulu tuh pas saya SMP tuh kan pas masa anak-anak menginjak remaja ya. Itu kita tuh benar-benar yang wow, remajanya remaja wow. Natskal gitu. Enggak Tanda sih. kutip. Enggak. Kita tuh kayak yang penasaran aja. Kan waktu dulu tuh pas lagi booming-boomingnya hal-hal begituan ya. Terus kita tuh ada iseng-iseng lah sama teman-teman. Kayak kita nyoba datengin tempat-tempat angker kayak gitu. Nah, di satu momen kita tuh ada bertujuh,
cowoknya 4, ceweknya 3. Kita datang ke satu makam yang katanya angker banget. Kita datang ke situ, eh, gak ada maksud apa-apa sih, cuma pengen pembuktian aja. Kalau itu tuh beneran angker apa enggak sih, kita cuma iseng, namanya anak-anak ya. Terus pas pas di sana kebetulan di makamnya itu ada satu rumah yang emang di dalamnya ada makamnya, terus ada satu sumur timba gitu. Oh ya. Nah, kita tuh di sana coba buat mandi lah, tapi tetap pakai baju. Kita mandi bareng-bareng, terus kita konyolnya di sana tuh kayak melakukan mediasi pemanggilan gitu. Dengan cara Eh, ada sih temen aku yang bisa gitu kan buat manggilnya. Terus abis itu kan kita di sana ngelingkar kan, saling berpegangan. Katanya kalau misalkan ada yang ngerasain berat gitu, nanti tolong ini jangan sampai lepas pegangannya. Nah, terus satu momen ada temen aku kayaknya kerasukan, sampai cakar-cakar tanah. Nah, dari situ semua kejadiannya dimulai. Sampai ada satu temen-temen aku yang diteror, tapi alhamdulillah aku mah enggak. Diterornya tuh dari kayak yang pintu rumahnya diketuk, terus kayak yang ada yang suka ngelihat penampakan kayak gitu-gitu. Terus juga ada yang sakit juga ada. Pas ditanyain ke yang pinter, temen aku yang sakit itu ya, ditanyain ke yang pinter, katanya orang bisa lah ya. Kalau bisa, katanya ini dari penunggu si makam itu. Katanya kalau udah berani manggil ya harus berani tanggung jawab, katanya gitu. Nah, terus si makhluknya itu minta 1 nyawa dari kita. Akhirnya kita negosiasi lah. Negosiasi dengan cara nanya ke dianya maunya apa. Iya. Bodohnya kita tuh segala nanya kan. Terus abis itu dia mintanya selama 7 hari harus ada sesajen. Sesajennya tuh isinya bunga 7 rupa, terus ada telur ayam kampung, terus ada kopi dan lain-lain, sama ada ayam. Ayam hidup. Iya. Nah, nanti kalau misalkan itu semua nggak lengkap, kita akan dibawa salah satu. Terus dilaksanain itu. Iya, dan suruh nyimpennya itu malam, jam 9. Itu yang nyimpen siapa? Yang cowok-cowok. Oh. Yang cowok-cowok. Karena yang sakitnya teman aku yang cewek. Iya, terus udah gitu, kita lakuin itu, beneran lakuin selama 7 hari berturut-turut. Tapi alhamdulillah sih, setelah itu nggak ada. Udah nggak ada gangguan lagi dan temen aku juga sembuh sama sekali. Berawal dari iseng-iseng malah jadi Iya. petaka ya. Makanya nih buat kalian jangan suka jangan suka iseng-iseng lah. Nanti kalau udah kena bahaya, Iya. apalagi mintanya nyawa. Ya itu sih, itu aja. Saya juga sebenarnya ada sih satu pengalaman horor pas waktu masih zaman ngaji. Ya. Jadi pas pulang ngaji itu kami berapa orang ya? Bertiga. Saya, si Dede, si Kamin, si Deden, berempat. Dulu kan di sini jalannya tuh banyak banget pohon bambu ya. Terus si pinggiran jalannya juga belum ada panel. Sekarang kan udah dipanel semua ya. Nah, dulu tuh pas belokan, emang pas belokan itu tuh kadang suka merinding deh. Nah, pas kita pulang arah situ, nah di belokan ada yang berdiri warna putih. Apa tuh, pohon? Bukan, udah gak ada pohon. Itu kan bekas di apa ya? Bekas galian, bukan galian sih, bekas diratain sama alat-alat berat di situ. Jadi di situ nggak ada pohon. Di situ ada yang berdiri. Pokoknya
warnanya putih semua. Hmm. Otomatis kita lari semua dong lihat itu. Kita lari lagi, balik lagi ke sana, nyampe lah ke tempat ke rumahnya si Nur. Dulu tuh ngaji bareng si Nur. Sekarang mah dia udah pindah ya. Hmm. Nah, kebetulan ada bapaknya si Nur. Minta anterin lah kita. Dianterin nih sampai ke Pengkolan. Hmm. Pas datang ke Pengkolan, di situ gak ada siapa-siapa. Yang putihnya kemana? Nggak tahu. Ada gerak atau enggak? Enggak. Oh. Pas awal tuh pas kita lihat itu cuman berdiri aja, udah ngadepnya ke belakang ke sana. Oh, bukan berarti- bukan ngadep ke jalan, bukan. Berarti membelakangi ya? Iya. Saya juga nggak tahu itu apa, entah apa, tapi kayaknya bukan orang deh itu. Tapi kelihatan masih ada rambutnya atau ada apa gitu? Ya kurang jelas kan, gelap juga ya. Yang kelihatannya itu putih aja, kayak orang lagi berdiri, cuman ngebelakangi Oh. itu. Tapi pas kita tengok lagi, pas dianterin, nggak ada. Tapi dari kalian ada yang trauma gak sih lewat ke situ lagi? Kalau trauma sih enggak ya. Kalau namanya juga ya tiap hari dilewatin gitu. Cuman kalau pas lewat pas Pengkolan itu tuh ya kita pada lari. Tapi penasaran nggak? Ya dibilang penasaran enggak sih. Lebih ketakut aja sebenarnya. Takut wah. Siapa tahu mau dicari gitu ya? Enggak. Oh, enggak. Itu sih di situ pengalamannya. Ada lagi mungkin? Nggak ada sih, udah gitu aja pengalaman pas. Iya, nggak ada lagi. Iya ya, emang serem ya? Iya serem lah, soalnya kan ini mah tetangga ya. Siapa yang disebut aja namanya Calling dah. Iya ya. Jadi dulu tuh sama pas kondisi itunya masih begitu ya, belum dipanel. Jadi si Keling ini habis main nih dari rumahnya bapaknya si Dedet. Dia tuh pulang jam 3 pagi ya. Udah mau subuh. Nah dia kan jalan gak bawa motor, jalan pas di Pengkolan itu ada orang ngebelakangin. Itu mah di tengah jalan, bukan di pinggir jalan, di tengah jalan. Dipanggil kan, Pak, lagi apa? Diem aja. Terus diginiin nih, ditepuk punggungnya. Pak, nengok kan, mukanya rata. Tapi orang nggak? Ya nggak tahu itu orang atau apa. Masa ada sih orang mukanya rata? Tapi kakinya injek tanah? Ya nggak tahu juga Nggak sih. kelihatan kali ya, Iya, ya? pokoknya mukanya rata aja kan. Langsung dia lari. Balik lagi? Iya, sampai sakit-sakit itu. Lama juga dia sakitnya. Itu. Tapi karena kan saya tahunya sekarang ya. Iya. Kondisi sekarang ya. Udah ada pagar tuh di samping-sampingnya ya, panel. Iya. Gimana, ada cerita lagi gak setelah di pagar? Kalau setelah di pagar udah nggak ada sih. Paling ini mah konon sih ya, konon katanya tuh kalau misalkan di Pengkolan itu atau belokan ya, ada ular weling atau ular belang lah kalau di Sunda mah ya. Ada ular itu lewat, jangan dibunuh. Katanya sih penunggu di situ. Nah itu guys. Katanya, saya juga nggak tahu, itu kan cuma kata orang-orang tua dulu lah yang bilang gitu. Itu aja sih kalau pengalaman di sini. Tapi saya juga pernah dengar sih dari tetangga-tetangga sini ya, pas udah tinggal di sini nih, katanya ada tuh satu waktu ada tukang bakso ya yang suka kesini. Nah pas di Pengkolan tuh agak maju sedikit yang ada bambu-bambu, katanya ada yang manggil. Pas disamperin ternyata nggak ada orang katanya. Pas bambu mana? Bambu ini yang setelah Pengkolan itu ke sini. Yang arah ke sini. Katanya tadinya ada yang manggil-manggil. Kan dianya masih di sana tuh di depan.
Terus katanya ada yang manggil-manggil, minta itu bakso kali ya. Tapi pas disamperin ternyata nggak ada katanya. Sampai katanya langsung balik lagi. Dia langsung ke sana lagi, nggak berani lagi lewat sini tukang baksonya. Berani-berani lewat kayaknya baru kemarin-kemarin deh kesini lagi dia. Yang biasa berhenti di sini. Oh iya. Terus juga kayaknya tukang paket juga suka takut ya. Soalnya di sini tuh emang nggak ada penerangan sama sekali di jalannya ya. Jadi kayak kalau dilihat dari pengkolan tuh jalan ke rumah kita itu kayak gak ada kehidupan guys. Ya gitu, jadi mungkin dikiranya nggak ada rumah ke sebelah sini tuh, mungkin karena kayak gitu jadi ya begitu. Ini ada satu lagi. Apa? Itu yang masih jadi misteri bagi aku ya. Itu yang apa? Tower tiang tower. Iya Nah, iya iya. Di sini kan di rumah di apa sih namanya? Di Lebaknya naon? Di bawah. Di bawah rumah kan ada apa sih? Tiang power ya, guys. Nah, jadi biasanya ya, setiap jam 12 malam atau lebih, pokoknya lebih di atas jam 12 malam, itu ada yang mukul-mukul tiap hari loh. Iya. Itu nggak tahu siapa yang mukul-mukul. Masa sih orang gitu? Iya. Nggak ada kerjaan banget kan? Iya iya. Kalau ada yang keliling kali ya. Kalau udah biasa ada yang ngeronda, tapi ini mah nggak ada sih guys. Iya, nggak Nggak ada ada. yang ngeronda ke sini. Tapi saya juga pernah dengar sih pas masih sama mertua rumahnya, masih bareng di rumah mertua, saya posisinya lagi hamil, terus lagi kita tuh lagi nonton TV waktu itu, ingat gak sih? Iya. Terus ada suara itu, tuh kata suami saya, dengerin katanya gitu. Ternyata iya ada suaranya. Iya, emang sering banget sih dulu mah, tapi sekarang mah Udah jarang ya. udah nggak ada kayaknya. Iya kayak Terakhir denger tuh pas kapan ya? Tahun sebelumnya deh. Sekarang mah udah nggak ada. kayaknya aku saya terakhir dengar itu pas itu aja pas hamil, itu hamil sama enggak sama pas saya udah pindah ke rumah sini pernah sekali dengar. Kayaknya anak saya masih bayi deh. Ya kadang apa kalau ada suara yang mukul-mukul itu tuh kadang saya suka keluar pengen lihat, tapi nggak ada apa-apa di atas, soalnya emang si towernya tuh di bawah. Mungkin yang mukul-mukulnya di bawah kali ya, bukan di atas. Tapi ini gak sih kayak misalkan mungkin ada kalau misal ada aliran listrik bisa aja berbunyi gitu gak sih? Nggak mungkin dong. Enggak ya? Enggak dong, Soalnya itu mah. suaranya teng teng ya. Iya, kayak besi dipukul gitu iya. ya. Iya. Saya juga kalau siang dulu ya pas kecil sering mukul-mukul itu Dan pakai suaranya batu. Sama kayak gitu persis itu. Tapi itu masih jadi misteri, itu orang atau apa gitu. Soalnya kalau orang nggak mungkin juga malam-malam mukul-mukul itu. Iya benar guys. Iya kan? Oke guys, jadi mungkin itu aja ya pengalaman dari kita. Thank you buat kalian yang udah nonton ya. Saya Ade Ricky, izin pamit. Dah.